ahyikum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha khairut tahiyatin fil alam tahiyatul ahlil jannah tahiyatul mahabbah wa rahmah tahiyatul islam ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lid dukhulil jannah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad At-Tirmizi Rijai dari Prodi PAI. Saya ingin menjelaskan tentang moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu berasal dari moderat. Moderat itu yang artinya tidak berlebihan atau tidak kurang. Jadi moderasi beragama ini adalah ilmu bagaimana menyikapi dari perbedaan seluruh dari aspek-aspek budaya, kebiasaan, adat istiadat yang terdapat di suatu daerah, dari sikap maupun perilaku, seperti itu. Jadi Islam juga telah mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi orang yang senantiasa bermoderat, yaitu orang-orang yang selalu bisa menengahi, bisa wasaton, seperti itu, dari yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi Allah telah menjadikan umat muslim itu sebagai umat pertengahan, yaitu umat yang dapat menyeimbangi atau meluruskan atau tidak menyampur ajarannya dengan ajaran yang lain, atau tidak menggaduhi ajaran yang lain, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari banyak suku, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan. Tidak terlepas dari kebiasaan orang Indonesia saja, juga terdapat kebiasaan mungkin orang Tionghoa, orang Cina, orang-orang Arab mungkin yang telah lama hidup di Indonesia. Nah, dari situ kita bisa belajar bagaimana mempersatukan rasa kita untuk tidak terlalu keras dalam beragama. Khususnya dalam beragama kita tidak usah terlalu keras dan tidak terlalu lemah, karena kalau kita terlalu keras maka Islam yang terkenal di Indonesia ini akan seperti Islam yang dinilai seperti Islam teroris, mungkin ISIS, seperti itu, yang terlalu keras, sedikit-sedikit bunuh, mungkin sedikit-sedikit penggal. Sebenarnya kita sudah ada di dalam Indonesia di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika ini sudah cukup sebagai pengganti, bukan pengganti, sebagai kiasan dalam hukum-hukum Islam, seperti itu. Jadi kita hidup di Indonesia ini, maka asas-asas yang telah dibangun di Indonesia ini juga telah disepakati oleh para alim ulama, hukum-hukumnya seperti itu. Bahkan Pancasila itu sudah dibuat begitu rupa dengan moderatnya, dengan tidak condong ke agama manapun, seperti itu, karena ulama dan pendiri-pendiri bangsa kita ini sangat mengetahui kondisi dan keadaan negara kita tercinta ini yang terdiri dari banyaknya suku, budaya, bahkan agama, seperti itu. Jadi inti kita belajar dari moderasi beragama ini
agar kita tidak menjadi seorang yang beragama terlalu keras dan juga tidak terlalu lemah, sehingga iman kita bisa digoyang-goyang, bisa diganti-ganti. Mungkin cuman diajak atau mungkin cuman dikasih amplop untuk mengganti iman kita, dan itu tidak bisa. Atau kita dibisikin orang, kita harus berjihad karena kita orang Islam, harus berjihad seperti ini, ledakan di sana, ledakan di sini. Dan itu yang harus, yang dari inti pelajaran kita moderasi beragama, agar tidak terlalu keras dalam beragama dan tidak terlalu lemah dalam beragama, seperti itu. Jadi ada 4 cara agar kita gampang menjalankan asas dari pelajaran moderasi beragama ini. Yang pertama tawazun, yang kedua tawassut, yang ketiga tasammuh, yang keempat ta'adul. Jika 4 poin ini kita sudah mendapatkan, maka kemoderatan kita dalam beragama itu akan bagus. Yang pertama tawazun. Tawazun itu dari kata wazana wazinu, yaitu timbang, menimbang. Dan kita di situ harus pintar menimbang, terutama dari budaya. Oh, budaya ini masih bisa kita pakai selama tidak merubah keimanan kita, atau oh ini masuk ke dalam kemusyrikan, tapi ini bisa kita ganti sedikit, bukan kita ganti, kita pindahkan arahnya. Mungkin misalnya seperti Wali Songo yang dulu ada yang mengadakan orang-orang Buddha, seperti itu, mengadakan acara ketika setelah ada orang meninggal, makanan dikasihkan ke nenek-nenek moyang atau roh-roh luhur. Dan di situ Wali Songo mengajarkan lebih baik makanannya kita kumpulkan, kita doakan yang meninggal, baru kita makan bareng makanannya, seperti itu. Itu dari sifat tawazunnya para Wali Songo itu, agar memasukkan agama Islam ke Indonesia dengan cara moderat, dengan cara tidak keras, tapi tidak juga mengorbankan imannya, seperti itu. Yang kedua, tawassut. Tawassut itu di pertengahan, tengah, wasaton, tawassut. Jadi di pertengahan ini yang dimaksud tengah, yaitu kita tidak terlalu keras dalam beragama atau terlalu lemah dalam beragama, yaitu kita menjalankan sedang-sedang saja. Yang maksudnya tidak terlalu keras itu terlalu menafsirkan Quran itu terlalu baku, tidak memakai kias, seperti di situ ada ayat-ayat jihad, di situ ada tentang bunuh-membunuh. Memang ada, boleh membunuh ketika kita ingin dibunuh atau mereka menyerang kita, itu kita bebas. Kita tidak apa-apa membunuh, karena kita posisi terserang atau tersudutkan. Jikalau kita tidak menyerang, maka kita yang akan mati. Di situ tidak apa-apa. Tapi ada sebagian dari orang-orang yang tidak belajar moderasi beragama, maka dia akan, oh ini kita jihad, oh ini kita panggilan di jalan Allah, maka di situ ada orang kafir dibunuh lah, dibom lah, seperti itu. Itu akan menggambarkan Islam yang sangat jahat, menggambarkan Islam yang sangat tidak ramah, Islam yang sangat tidak ada keprimanusiaannya, seperti itu. Maka di situ orang-orang non-Islam akan mengecap Islam sebagai agama yang sangat tidak toleran, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tasamuh. Tasamuh itu menghormati, saling menghormati. Jadi bukan menghormati dalam artian
kita mengikuti ajaran mereka, tidak. Contoh, ada orang menaruh sesajen di bawah pohon besar. Kita menghormati dengan cara kita tidak mengikuti dia, tapi kita tidak menghancurkan sesajen mereka. Kan kita banyak tuh lihat ada orang kemarin yang viral itu kan, seorang seperti pendakwah tapi saya kurang tahu juga. Ada orang naruh sesajen di dekat gunung. Sesajen itu ditendang sama orang tersebut. Dia bilang ini musyrik ini. Betul sekali itu musyrik. Cuman ketika kita tidak suka dengan ajaran yang mereka ajari atau yang mereka jalani, itu cukup kita diam dan kita mengingkari. Itu sudah sangat cukup. Tidak usah kita menendang lah, menghancurkan lah. Karena Nabi Muhammad sendiri melarang untuk mengikut campuri agama mereka. Cukup dengan lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku, agamaku, seperti itu. Yang terakhir yaitu ta'adul, adil. Adil di sini ada yang dimaksud dua keadilan. Adil yang pertama itu adil 50%, 50%. Itu adil. Itu juga dikatakan adil. Tapi ada juga adil yang dimaknai seperti dilihat dari kondisi dan situasi. Seperti ada anak kuliah dan anak TK. Orang tuanya memberi yang anak kuliah 80.000, sedangkan anak TK cuman 2.000. Itu kan adil, sesuai kebutuhan dan sikon, seperti itu. Dan itu juga disebut adil. Jadi kita sebagai umat Islam, maka kita wajib menegakkan keadilan, tidak timpang. Oh, mentang-mentang nih orang non Islam gitu, orang kafir misalnya, dia orang kafir, maka kita harus beratkan dia seberat-beratnya. Tidak boleh. Hukum harus sama. Apalagi hukum agama, hukum negara. Mentang-mentang si hakim ini orang Islam dan yang tersangka ini non Islam, oh dia bukan Islam, dia kafir, maka kita beratkan seberat-beratnya. Tidak boleh. Harus tetap adil. Walaupun bukan dari agama Islam, kita harus tetap bersikap adil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang moderasi beragama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Syukron hazamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.